Saya mau katakan Yesus bukan hanya bisa menghentikan badai, tapi Yesus juga bisa menghentikan siklus kesulitan. Yesus bisa menghentikan sakit penyakit dan mendatangkan kesembuhan. Yesus bisa menghentikan kesusahan kita. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word YouTube channel saya, Mario Marcelo. Saya percaya setiap pagi ada kebenaran yang Tuhan mau berikan buat kita untuk memerdekakan kita. Setiap pagi Tuhan mau benahi cara kita memandang, Tuhan mau benahi cara kita merasa, Tuhan mau kita berani melangkah, berani percaya, berani beriman, berani berharap. Ada satu kebenaran yang harus kita pegang. Ketika Tuhan mau bergerak, tidak ada yang bisa menghentikannya. Ketika Tuhan mau bergerak, tidak ada yang bisa menghentikannya. Kita akan belajar dari Yohanes pasal 5. Di situ ada kisah bagaimana Yesus bergerak ke kolam Bethesda. Dan di kolam Bethesda itu ada 5 serambinya, gambaran anugerah. Bethesda artinya rumah belas kasihan. Di rumah belas kasihan itu ada orang sakit, orang lumpuh, orang buta, bahkan orang-orang yang putus asa. Dan yang menarik adalah ketika Yesus masuk ke kolam Bethesda atau mendekati kolam Bethesda itu ada yang bisa kita pelajari. Yang pertama, Yesus berhenti. Saya ulang, Yesus berhenti. Yuk kita lihat ayatnya. Yohanes 5 ayat 1-3 bagian pertama. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, yang mempunyai 5 serambi. Di serambi-serambi itu berbaring sejumlah orang sakit, orang buta, orang timpang, dan orang lumpuh. Yesus dalam perjalanannya, kemudian Yesus berhenti di situ dan Yesus melihat. Yesus bukan hanya berhenti, tapi Yesus melihat. Saya mau katakan Yesus bukan hanya bisa menghentikan badai, tapi Yesus juga bisa menghentikan siklus kesulitan. Yesus bisa menghentikan sakit penyakit dan mendatangkan kesembuhan. Yesus bisa menghentikan kesusahan kita. Waktu yang panjang yang mungkin kita lalui untuk menunggu jawaban doa, satu momen bersama Yesus, waktu Tuhan jauh lebih hebat daripada waktu kita, bisa Tuhan lakukan dengan sekejap mata. Dan dalam kisah ini ada orang yang lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda, dan Yesus berhenti untuk orang lumpuh itu. Dan Yesus bukan hanya berhenti, tapi Yesus melihat. Kalau kita lihat di ayat 5 dan 6, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Dan ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Tuhan melihat orang itu, dan saya mencatat seperti ini. Orang lain mungkin melihat tikarnya, melihat kelemahannya, melihat keterbatasannya. Tapi Yesus bukan melihat tikarnya, Yesus melihat orangnya. Yesus bukan hanya melihat kondisinya, tapi Yesus melihat identitasnya. Yesus bukan memperhatikan masa lalunya, tapi Yesus bisa melihat masa depannya. Itulah Tuhanmu. Tuhan yang bukan hanya melihat, tapi Tuhan yang punya purpose, Tuhan yang punya tujuan ketika Tuhan melihat kita. Dunia mungkin melihat tikar kita, tempat kita berbaring, tapi Tuhan selalu melihat siapa kita yang sebenarnya di dalam Dia. Dunia mungkin melihat kondisi kita, tapi Tuhan melihat kita sebagai anak yang disayang, dikasihi, orang yang perlu dipulihkan, disembuhkan. Dunia mungkin melihat masa lalu kita, tapi Tuhan melihat kita untuk menerima masa depan dari Tuhan. Dan Tuhan melihat orang lumpuh ini, dan Tuhan berkata, "Maukah engkau sembuh?" Ini pertanyaan yang kayaknya kok udah lama, masa Tuhan gak tahu aku maunya sembuh. Tapi Tuhan ingin menunjukkan bahwa Dia perlu menjawab apa yang jadi pertanyaan Yesus ini. Tuhan Yesus ingin orang ini menyatakan kerinduannya kepada Tuhan.
yang walaupun kita tahu orang ini malah berkata nggak ada orang yang menolong, dia merasa sebagai korban, nggak ada orang yang bantuin dia kalau air kolam itu mulai goncang. Tapi saya suka Yesus, setelah Yesus berhenti, Yesus melihat, lalu Yesus berkata kepada orang ini. Lihat betapa Tuhan punya hati yang seperti ini, supaya kita menangkap buat kita yang sedang mungkin menunggu jawaban doa, merasa kelelahan, capek, putus asa, kecewa. Ini kabar baik buat kita. Yesus berhenti buat kita. Yesus melihat kita. Dan Yesus berkata di dalam ayat 8 dan 9a, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Lihat, Yesus nggak kasih ceramah panjang buat orang ini. Yesus nggak kasih motivasi panjang buat orang ini. Tapi Yesus kasih satu perintah yang penuh kuasa. Bangunlah, angkat tilammu, berjalanlah. Dan saya percaya, satu perjumpaan dengan Yesus, ada satu perkataan Yesus yang berkata, sembuhlah, yang berkata, pulihlah kamu dari utangmu, yang berkata, masa depan anak-anakmu terbuka. Saya percaya Tuhan punya suatu perkataan yang penuh kuasa yang dipersiapkan buat kita. Yang kita perlu lakukan adalah kita menyambut, yaitu perjumpaan dengan Tuhan. Dan dalam kisah ini, orang yang lumpuh 38 tahun di dekat kolam Bethesda itu dipulihkan. Kemudian dia bangkit, dia berjalan, dia melonjak-lonjak. Dan Yesus bukan hanya memulihkan, tapi Yesus menyelamatkan. Kalau kita baca terus ayatnya ke bawah, kemudian orang ini bertemu lagi dengan Yesus di bait Allah. Orang itu setelah disembuhkan datang ke bait Allah, bertemu dengan Yesus, dan Yesus berkata, jangan berbuat dosa lagi supaya keadaanmu nggak lebih buruk dari sebelumnya. Yesus sedang menyinggung jangan nyalain orang lagi, berharap sama Tuhan. Karena satu-satunya dosa yang kita bisa temukan di Yohanes 5, dosa orang itu, dia 38 tahun lumpuh di dekat kolam Bethesda, nggak ada dosa lain. Selain dia ucapkan kepada Tuhan, nggak ada orang yang tolong. Dia berharap sama orang, dia merasa sebagai korban. Tuhan bilang, jangan merasa seperti itu lagi. Kalau kamu merasa seperti itu lagi, keadaanmu akan lebih buruk. Yesus menyelamatkan orang itu. Yesus yang sama di pagi hari ini berhenti untuk hidupmu, melihat ke arahmu, memperkatakan mujizat untuk keadaanmu dan menyelamatkanmu. Puji Tuhan. Mari pagi ini kita bersyukur buat firman Tuhan yang saya percaya boleh kembali menyegarkan kita, menguatkan kita untuk kita melangkah di hari ini. Ada Yesus yang berhenti buat kita, melihat buat kita, saya ulang lagi, berkata buat kita dan menyelamatkan kita. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Pagi ini sungguh Engkau jamah kami, menyemangati kami, menguatkan kami, dan kami adalah orang-orang yang akan terus berharap, akan terus percaya bahwa kasih-Mu belum berhenti, belum selesai buat kami. Kasih-Mu masih banyak dan Kau masih terus melanjutkannya buat kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, pulihkan, sembuhkan, jamah, lawat, bahkan berkati satu persatu, sertai apapun yang dikerjakan sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa, haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Jika Yesus bisa menghentikan badai, Yesus juga bisa menghentikan kesulitan saya. Jika itu jadi responmu, jangan lupa tulis di kolom komentar, penuhi komentar link Morning with the Word di pagi ini dengan tulisanmu, dengan responmu. Dan jika engkau diberkati dengan bahasan di pagi ini, jangan lupa, biar orang lain juga ikut diberkati, share, bagikan kepada teman, sahabat, keluargamu, di status WhatsAppmu, di media sosialmu. Biar lewat apa yang kamu share, orang lain juga boleh ikut diberkati. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati setiap kita. See you!